Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Bapak. Apa kabar semua hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Bapak. Kabarnya gimana? Semua udah sarapan belum? Ya, Bapak. Belum, Pak. Udah, Pak. Udah sarapan tadi pagi. Andi udah sarapan belum? Andi, Maaf, Pak, nggak ada Andri, Pak. Belum ada Andrinya. oh Andi belum. Ya, kita absen dulu ya. Kita, hadir. Hadir, Pak. Esther, Hadir, Bapak. Novindri, Hadir, Pak. Aldi, Hadir, Bapak. semua Bapak sudah sebut namanya atau belum? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah disebut semua, Bapak. Oke. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa ya. Saya, Bapak. Oke, Esther. Bapak dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Esther. Sama Bapak. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa ya? Tentang proklamasi, Bapak. Pintar Esther. Nah, di sini kita akan tema 6 menunjukkan masyarakat sejahtera, subtema 1 pentingnya masyarakat peduli lingkungan. Itu pembelajaran IPS. Nah, tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, demikian kegiatan mengamati gambar kegiatan warga masyarakat di kampung damai, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan tepat. Nah, yang berikut ada upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Papa minta satu orang untuk membaca buat kita ya. Saya, Pak. Novindri. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita
dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Upaya menyumbangkan kebangsaan sejahtera dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini terdapat peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi untuk membentuk negara Indonesia. Baik, terima kasih Novendri. Nah, yang berikut ada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI terdiri pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketahui oleh Rajiman Widuyumingrat dan Wakil Ketua RPP Suroso yang memiliki tujuan mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Nah, sidang BPUPKI, sidang ini terjadi 2 kali dengan melibatkan tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara adalah Muhammad Yamin, Suetomo, dan Soekarno. Panitia kecil yang dibentuk BPUPKI itu terdiri dari 9 orang. Nah, maka dari itu panitia kecil tersebut dinamakan panitia 9. Nah, tugas panitia 9 adalah menampung dan membahas berbagai aspirasi tentang dasar negara. Nah, selain itu merancang pembukaan undang-undang dasar yang memuat dasar negara. Nah, yang berikut ada merumuskan piagam Jakarta yang berisi. Nah, ini Bapak minta 1 orang untuk membaca buat kita ya. Ayo, Bapak minta Aldi. Baik, Pak. Rumusan Piagam Jakarta itu terdiri atas yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, memanusiakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Aldi. Nah, anak-anak ada yang tahu tokoh penyusunan naskah proklamasi? Ayo, siapa yang tahu? Tokoh penyusunan naskah proklamasi. Saya Bapak menjawab. Oke, Esther. Yang menyusun proklamasi itu Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Tadji Meda di Jakarta, Bapak. Benar sekali, Esther. Ya, Bapak. Nah, di sini yang berikut itu adalah perjuangan fisik yang dilakukan di beberapa wilayah antara lain. Nah, di sini ada 5. Pertama, pertempuran 5 hari di Semarang. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Yang keempat, pertempuran Ambarawa.
Yang kelima, pertempuran 10 November di Surabaya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tokoh-tokoh yang berjuang untuk pengakuan kedaulatan Indonesia? Bapak, saya izin menjawab. Oke, Esther. Tokoh-tokoh yang berjuang untuk pengakuan kedaulatan Indonesia yaitu I.R. Soekarno, terus Muhammad Hatta, yang ketiga Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang keempat Jenderal Sudirman, yang kelima Sutomo, yang keenam Sultan Syahrir. Baik, benar sekali Esther. Nah, di sini perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi. Nah, setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Nah, Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Yang berikut itu ada proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. Ya, Bapak minta pita ya untuk membacakan buat kita. Baca ini ya Pak. Ya. Ya, proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Yang keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Baik, terima kasih kita. Nah, kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa Indonesia. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Nah, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih. Nah, dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Nah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia yang menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makna. Nah, yang berikut ada upaya mengembangkan kehidupan yang sejahtera di Indonesia yang telah melakukan pembangunan di berbagai bidang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah,
Itu yang pertama ada bidang pendidikan. Nah, yang kedua ada bidang transportasi. Yang ketiga ada bidang sosial. Yang keempat ada bidang komunikasi. Yang kelima ada bidang pariwisata. Yang keenam ada bidang budaya. Dan yang ketujuh ada bidang kesehatan. Nah, di sini yang pertama ada bidang pendidikan. Ayo anak-anak ada yang tahu, bisa sebutkan bidang pendidikan. Nah, ayo ada yang bisa? Bapak, saya Ayo ingin Esther. menjawab. Nah, untuk bidang pendidikan sendiri itu yang pertama, membangun gedung sekolah dan sarana penunjangannya. Yang kedua, memberikan anggaran pendidikan dalam bentuk BOS, itu bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, wajib belajar bagi seluruh anak-anak berusia 7-12 tahun. Yang keempat, memberikan beasiswa pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Pintar. Yang kelima, memberikan pelatihan kepada guru-guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, menjamin biaya pendidikan. Oke, terima Bapak dari kasih. saya. Oke, terima kasih Esther. Sama-sama Bapak. Ya, benar sekali jawabannya Esther. Nah, yang berikut ada bidang transportasi. Nah, di sini Bapak minta satu lagi untuk ada yang tahu jawabannya? Ayo, Novendri. Pak, Novendri bisa jawab. Bapak, Ya, saya Esther. izin membantu Novendri. Oke, Esther. Esther pintar ya? Iya, Ya. jelas Bapak. Oke, lanjut ya. Nah, dalam bidang transportasi ini ada 4 poin penting. Yang pertama, membangun bandar udara di kota-kota di daerah Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nah, yang kedua, membangun jalan-jalan nasional antar kota dan antar provinsi. Yang ketiga, membuat jalur kereta api. Nah, yang terakhir, membuat jalur layang. Itu dari saya, Bapak. Oke, kita lihat jawabannya ya. Wih, pintar sekali, benar ya Esther. Terima kasih, Bapak, atas pujiannya. Oke. Nah, yang berikut ada bidang sosial. Ayo, ada yang bisa jawab. Ayo, Bapak minta siapa ya? Tita. Kita bisa menjawab pertanyaan ini ya. Bidang sosial itu. Sebutkan. Maksud dari Bapak tadi untuk bidang sosial. Nah, di sini saya ingin membantu Pita, Bapak. Ya lanjut Esther. Woi, anak saya pintar ini. Ya, Bapak, terima kasih, Bapak. Di bidang sosial ini ada 3 poin penting. Nah, yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Nah, yang kedua, memberikan bantuan kepada warga miskin. Nah, yang terakhir, membangun panti sosial anak terlantar dan penyandang cacat, Bapak. Itu dari saya, Bapak. Terima kasih banyak Esther. Sama-sama, Bapak.
Jawabannya benar sekali. Nah, yang berikut ada bidang komunikasi. Nah, di sini Bapak jawab ya. Nah, di sini ada bidang komunikasi. Nah, yang pertama ada berapa bagian? Ada 3. Yang pertama mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di berbagai wilayah Indonesia. Nah, yang kedua, membuat undang-undang yang tentang penggunaan internet dan sarana komunikasi lainnya. Nah, yang ketiga, memetakan pembangunan di bidang komunikasi di Indonesia. Nah, yang berikut ada bidang pariwisata. Ayo Bapak minta satu yang bisa menjawab. Bapak, saya mau lagi menjawab. Oke, Esther. Nah, dalam bidang pariwisata ini ada 2 poin penting. Yang pertama, membangun sarana pendukung pariwisata, mengadakan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua, mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Dan saya Bapak. Oke. Benar sekali jawabannya, Esther. Nah, yang berikut itu ada budaya bidang. Nah, di sini ada 3 bagian, itu yang pertama mendirikan taman dan gedung untuk pertunjukan budaya. Nah, yang kedua memberikan bantuan dana kepada lembaga adat dan kebudayaan. Yang ketiga, memberikan pendidikan budaya pada kurikulum sekolah. Nah, yang berikut ada bidang kesehatan. Ayo Bapak minta satu orang. Tadi ya Bapak minta Aldi. Di terakhir materi kita ini. Di bidang kesehatan. Untuk di bidang kesehatan itu, misalnya yang pertama mendirikan rumah sakit dan puskesmas di semua wilayah. Yang kedua, memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengirimkan tenaga kesehatan ke seluruh wilayah di semua daerah. Benar sekali Aldi. Anak saya ini pintar ya. Oke, anak-anak, materi kita cukup sampai di sini. Dan apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada Bapak, cukup penjelasannya Bapak. Oke. Cukup Pak, saya mengerti. Ya, kita. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Oke, Pita. Ya, baik Bapak dan teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita menutupnya dalam berdoa dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.